Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bihadrati sadatina al-kisar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi hadrati al-imam muhajir lalla Ahmadin Isa wa li sayyidina al-sadal azam al-faqihil muqaddam Muhammadin Ali Balawi sunni hadrati sayyidina Syekh Syekh Bakar bin Salim sayyidina Sultan al Syekh Abdul Qadir Jalani al-Imam Jatul Islam Ahmad al-Ghazali sunni hadratin Zambal Fadal Baqi wa lil ma'la wa min jamil awliya ila fi Indonesia wa min awliya tis'ah fi Indonesia wa ala manawa syekhna al-murabbi rahina al-jismina Sayyidul Walid al-Habibana Umar Muhammadin sallallahu Syekh Bakar bin Salim ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bisiril Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana wa ghfir ma madha ya wasi'al mi Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakolin wal fariqaini min urbin wa min a'jami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana wa ghfir lana ya wasi'al rami. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana wa ghfir ma madha ya wasi'al rami wan nafsu katifaliin tuhmilhu syaba ala hubir radai wa in tabtimhu yan fatimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ghfir ya wasi'al rami. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wa ghfir lana ma madha karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ikutin doa ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigaa wajahillah wa mardati wa kurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di tempat yang Allah cintai. Sebagaimana dalam satu hadisnya dikatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan kita di malam ini, khususnya di malam ganjil di 10 akhir di bulan suci Ramadan dan bertepatan dengan malam Jumat. Sebagaimana ada perkataan dari para ulama yang soleh, jika malam ganjil terletak dan hadirnya di malam Jumat, itu sebagian ulama mengatakan dipastikan malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ini adalah malam Lailatul Qadar, kita bukan hamba yang diharamkan untuk mendapatkannya, dan mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita hadirkan semuanya, mudah-mudahan mendapat kemuliaan di malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Untayan kalimat indah kita sampaikan teruntuk seorang nabi. Beliaulah yang dimana mengajarkan kita kalau malam Jumat dan hari Jumat perbanyak membaca salawat kepadanya. Beliaulah seorang nabi yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di masjid ini di malam Jumat yang berkah ini, di malam ke-21 daripada bulan suci Ramadan, hadirkan kita punya keluarga, kita punya saudara, orang yang kita kenal, yang kita cintai, yang mencintai kita bahkan membenci kita. Jika dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sedih, mudah-mudahan biar diganti dengan kebahagiaan. Rezekinya yang sedikit Allah banyakin. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita saleh dan saleha. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya mantu biar pada punya mantu yang baik. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian yang belum punya cucu biar pada punya cucu. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya di majlis ini rezekinya semuanya Allah banyakin, dan mudah-mudahan biar bisa pergi haji, pergi umroh, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sudah pada meninggal kita doain agar Allah jadiin kuburnya teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada ngopi apa belum? Ada, alhamdulillah, insyaallah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita semuanya hadir dengan niat menuntut ilmu dan juga menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah ridho sama kita semuanya dan Nabi Muhammad tersenyum kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau di dalam Surat Al-Baqarah ayat 186, kan kalau kita ngebahas tentang puasa, itu kan ayatnya dari 183 sampai 187. Yang dimana ada di Surat Al-Baqarah ayat 186 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, dimana kalau kita jamaah sekalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Ya, dikatakan ud'uni astajib lakum. Akan tetapi kita semuanya sadar begitu banyak permintaan kita kepada Allah, tapi begitu banyak juga kalau kita muhasabah ternyata banyak hajat-hajat kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Allah udah janji kalau engkau berdoa pasti dikabulkan. Berarti kalau janji Allah itu nggak bakal pernah diingkarin. Nah, kalau begitu masalahnya doa itu tidak dikabulkan bukan karena doanya, bukan karena doa itu nggak turun. Doa mah turun, tapi kitalah yang menjadikan sebab doa itu tidak masuk ke dalam diri kita semuanya, jamaah sekalian. Artinya doa itu tertolak karena kita sendiri. Doa itu jamaah sekalian tidak dikabulkan karena kesalahan kita tersendiri. Ya, dengan demikian kalau kita berdoa, setidaknya jamaah sekalian kita semuanya
memperbanyak terlebih dahulu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah suatu doa itu tidak dikabulkan melainkan karena dosa yang ada di diri kita semuanya. Ada kalau dalam hadis itu dikatakan, jamaah sekalian, kullu da'in dawaun wa dawa'ul dzunub al istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya daripada penyakit dosa adalah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada seorang namanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu. Kan kalau mazhab kita kan ada 4 nih. Ada mazhab Imam Hanafi, ada mazhabul Imam Maliki, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, suatu saat jamaah sekalian Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau itu pengen banget jamaah sekalian mengunjungi kota Basrah. Ya, di hatinya nih beliau itu ingin sekali datang ke kota Basrah. Padahal dari rumahnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal ke kota Basrah itu cukup jauh. Beliau usianya, padahal Bapak Ibu, usianya beliau itu sudah cukup, artinya sudah cukup di mana tua rentah gitu ya, sudah sangat tua gitu usianya beliau Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tapi karena keinginannya beliau untuk mengunjungi kota Basrah sangat kuat, beliau akhirnya jalan. Padahal beliau sendiri nggak tahu kenapa beliau ingin ke kota Basrah pada saat itu. Akhirnya ketika beliau jalan, sampailah di kota Basrah itu menjelang malam. Seperti kita nih sudah waktu maghrib dan sudah waktu menjelang isya. Beliau salat nih Ibu di masjid nih, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ketika beliau sampai di masjid pada saat itu, beliau salat, selesai salat, beliau minta izin sama takmir masjidnya, penjaga masjidnya. Kata beliau pada saat itu, jamaah sekalian, wahai Bapak penjaga masjid, boleh nggak saya istirahat dulu di masjid ini untuk tidur, katanya, karena udah malam, udah larut, dan saya nggak bisa melanjutkan perjalanan saya. Kata penjaga masjidnya, mohon maaf Bapak, mohon maaf wahai orang tua, di sini nggak boleh nginep, katanya, nggak boleh tidur. Terus kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kalau di teras bagaimana? Kan kalau masjid itu kan ada 3. Ini namanya masjid, itu teras namanya Ruhbatul Masjid. Terus yang tempat naruh sendal di depan itu namanya adalah Harimatul Masjid. Jadi kalau kita adanya di masjid, terus adanya di teras masjid, kita masih boleh niat itikaf dan masih boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau udah tempat naruh sendal, namanya Harimatul Masjid, itu udah nggak boleh di situ. Ya, artinya kalau ibu-ibu nih, kalau sholat Idul Fitri di depan, di jalanan, udah tempat naruh sendal ke sana, itu udah nggak ada lagi sholat tahiyatul masjid. Kalau mau sholat Idul Fitri, berarti tinggal sholatnya sunnah wudhu. Kalau udah masuk waktu syuruk, berarti sholatnya sholat sunnah duha atau sholat syuruk, jamaah sekalian. Ini namanya masjid, Ruhbatul Masjid, Harimatul Masjid. Seperti itu. Nah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau bilang, kalau di dalam nggak boleh, boleh nggak di luar di teras, katanya. Kata penjaganya, agak nada kesel, dibilang nggak boleh, katanya gitu. Iya, beliau mengebahasainya syekh tetap. Ya syekh nggak boleh. La tanama fi hadal masjid, katanya. Nggak boleh tidur di masjid ini. Ya, di masjid ini. Dan orang Arab itu kalau nyebut syekh itu ada 2. Pertama, orang bisa dikatakan syekh kalau usianya udah 40 tahun ke atas. Jadi kalau udah 40 tahun ke atas itu dipanggilnya syekh. Ada juga orang yang usianya di bawah 40 tahun, misalnya 20 tahun, 25, tapi dia cerdas, pintar dengan ilmu agamanya, hafal Quran, hafal berbagai macam hadis yang begitu banyak, itu boleh kita panggil syekh, sekalipun usianya di bawah 40 tahun. Makanya bapak-bapak nih kalau usianya 40 tahun boleh kita panggil syekh gitu misalnya. Ya syekh gitu. Ya syekh gitu. Cuman karena kita nggak biasa, takutnya syekh dianggapnya orang ulama besar kan gitu. Ya, adatnya kita nggak seperti itu ya, jamaah sekalian. Nah, akhirnya ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal ditolak untuk istirahat di masjid itu, nah kebetulan di depan masjid itu ada toko roti, ada dukanul khubz namanya, tukang roti, jamaah sekalian, dukan gitu ya. Nah ketika itu orang itu ngeliatin, bilang, ya syekh, kemari ada apa, katanya. Kata tukang roti itu di depan masjid, saya pengen istirahat tapi nggak boleh sama penjaga masjid. Sedangkan saya udah nggak bisa lagi ngelanjutin perjalanan. Emang mau kemana? Nggak kemana-mana, saya juga nggak tahu, kata beliau. Ya udah, istirahat aja di sini, kata pedagang rotinya.
istirahat di tempat saya, walaupun nggak besar, itu ada tempat buat tiduran, istirahat, silakan kau tidur di situ. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal merebahkan badannya. Ketika merebahkan badannya, beliau liatin aja nih anak muda itu. Ya Allah tuh anak muda, kalau ngambil segala apapun, mau melakukan apapun, pasti yang diucapkan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selalu diucapkannya itu jamaah sekalian. Lalu ngucapinnya istighfar. Nah pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal penasaran. Wahai anak muda, engkau udah berapa lama melakukan hal ini? Hal apa kata anak muda tersebut? Saya perhatikan ente ini kalau ngelakuin apapun, mau ngambil apa, mau berbuat apa, mau bikin roti, ngambil rotinya, selalu yang dibaca adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ibu. Akhirnya kata anak muda itu, alhamdulillah, saya lakukan kurang lebih sudah hampir 30 tahun lamanya. Karena usianya lebih dari 30 tahun memang jamaah sekalian, tapi masih muda gitu ya. Terus apa yang kau dapatkan dari istighfar tersebut? Alhamdulillah, dengan istighfar Allah banyak memberikan saya. Hati saya tenang, banyak hajat-hajat saya dikabulkan, terus juga saya merasa bahagia dengan istighfar tersebut. Walaupun mungkin tidak nampak harta kekayaan pada diri saya. Ketika anak muda itu lagi menceritakan tentang bagaimana istighfar yang dia baca, tiba-tiba air matanya agak mengalir sedikit. Dia agak nunduk. Lalu kata Imam Ahmad ibn Hanbal, lima tabki ya syabab. Wahai anak muda, ente kenapa nangis katanya? Kan tadi ente bilang, ente udah cerita bahagia dengan istighfar. Kata anak muda itu, wahai orang tua, ya syekh, sesungguhnya ada satu hajat saya yang belum Allah kabulkan pada saat ini. Imam Ahmad penasaran, apa hajat engkau katanya? Saya memang pedagang roti wahai orang tua, tapi saya cinta banget sama ulama. Saya sayang banget sama ulama, terlebih-lebih seorang ulama yang jauh dari daerah kami. Siapa nama ulama tersebut? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata orang itu, wahai orang tua, ulama itu orangnya ahli fikih, orangnya sangat tawadu, orangnya sangat rendah hati, orangnya sangat bijaksana. Saya pengen banget ketemu sama dia. Imam Ahmad bin Hanbal kan penasaran siapa orang tersebut. Akhirnya kata orang tua itu, jamaskan dijawab oleh anak muda tadi, orang yang saya rindukan pada saat ini, yang selalu saya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai orang tua, orang itu bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu, jamaah sekalian. Akhirnya Imam Ahmad beliau takbir, Allahu Akbar. Langsung anak muda itu kaget. Ada apa wahai orang tua? Saya dari tempat saya begitu jauh wahai anak muda. Saya nggak tahu, pengen banget kemari, tapi saya juga nggak tahu tujuannya apa. Sekarang saya udah tahu. Emang apa? Emang kenapa engkau? Emang engkau siapa? Katanya, saya adalah orang yang kau inginkan. Saya Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu. Dipeluk nangis jamaah sekalian. Masya Allah, dengan istighfar Allah kabulkan hajatnya. Datang Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu, jamaah sekalian. Sedang kita saat ini banyak kita minta kepada Allah, tapi dosa kita terus mengalir. Ya, jamaskan dosa kita terus, jamaskan kita lakukan. Bagaimana hajat kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah juga ada saat dulu, jamaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa lagi ngumpulin umatnya untuk minta turunin hujan. Minta turunin hujan. Nah pada saat itu, jamaah sekalian, Nabi Musa bermunajat, ya Rabbi, ini kaum kami udah beberapa lama hujan gak turun, ya Allah, tolong turunkan hujan kepada kami. Akhirnya pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai nabiku, bagaimana hujan mau turun kepada kaummu? Sedangkan di kaummu itu ada seseorang yang hidupnya sudah 70 tahun demen banget gibah, ngomongin keburukan orang lain. Ngomongin keburukan orang lain. Makanya ada juga satu keterangan hadis, tidak akan dikabulkan hajat suatu orang jika dia masih suka membicarakan keburukannya orang lain, jamaah sekalian. Lagi akhirnya kata Nabi Allah Musa, saya bagaimana ya Rabbi, ini orang banyak banget, saya bagaimana menyampaikannya? Sampaikan aja wahai Nabi Allah Musa. Nabi Musa ngomong, siapa orang di antara kalian udah berbuat dosa selama 70 tahun lamanya, kerjanya gibah, ngomongin orang, namimah, ngadu domba orang,
Yang belum bertobat, kalau engkau nggak bertobat, hujan nggak bakal turun. Ada orang tua, karena memang suasananya jamaah sekalian mungkin agak dingin atau apa, paling ditutupin. Ketika itu dia nengok kanan, nengok kiri, depan belakang, kok nggak ada yang keluar, nggak ada yang bicara. Akhirnya beliau muhasabah dirinya, ya Allah, ini saya. Hidup saya sudah hampir 70 tahun lebih, 80 tahun, tapi saya hidup masih suka ngomongin orang, suka berbuat buruk sangka sama orang lain. Akhirnya dia bilang, ya Allah, saya minta maaf, saya tobat, ntar saya akan minta maaf sama orang yang saya pernah omongin daripada keburukannya, kesalahannya. Itu tiba-tiba baru ngomong begitu, langsung awan mendung, hujan gede jamaah sekalian. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Rabbi, ini mana orangnya belum ada yang keluar, kok hujannya udah turun. Siapa orangnya di antara kaumku ini? Apa kata Allah? Ketika dia berbuat dosa selama 70 tahun, aku tutupin keburukannya. Enggak mungkin ketika dia bertobat, aku nampakkan kepadamu, wahai Nabi Allah Musa. Itu sifatnya Allah, maha penutup segala aib kesalahan setiap hamba jamaah sekalian. Itu salah satunya. Makanya kita bagaimana doa kita mau dikabulkan, dosa kita banyak, tiap saat kita ngomongin keburukan orang lain. Ini kalau kita ngerenungin muhasabah, ada nggak yang dari habis misalnya bangun subuh kemarin nih sampai sekarang ini, ada nggak yang belum ngomongin orang kira-kira? Ada nggak yang belum ngomongin orang jamaah sekalian? Masya Allah. Ya kita nggak nanya dari Ramadan pertama dah. Ya, karena kita banyak ngomongin keburukan orang lain. Ya ibu ya. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, kita kalau baru keluar dari rumah aja 700 pintu maksiat udah dibuka jamaah sekalian. Kadang-kadang kita lagi di rumah nonton TV, ngomongin orang, ngeliat HP, ngomongin orang. Ada kitab namanya Perhiasan Bagus, Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, Mufti Betawi. Itu beliau bilang dalam hadis Rasulullah SAW, jamaah sekalian, beliau pernah manggil Sayyidatina Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah, kemari, kata beliau. Kata Sayyidatina Aisyah, marhaba labaik ya Rasulullah, ada apa? Ya Sayyidah Aisyah, tadi ngomong apa barusan sama Sayyidatina Sofia? Saya ngomong Sayyidatina Sofia qasiratun ya Rasulullah. Beliau saya bilang pendek, kata Sayyidatina Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Sayyidah Aisyah, kamu cuma ngomong doang dengan kalimat Sayyidah Sofia pendek, kalimat satu ucap pendek doang, itu kalau dicebur di laut, laut bakal bau busuk gara-gara cuma ngomong Sofia pendek jamaah sekalian. Ya Allah, bahkan Nabi dalam hadisnya bilang begini, al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Orang yang ngomongin keburukan orang lain dosanya lebih berat daripada perbuatan zina. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah, zina kan dosa gede. Iya, zina dosa gede. Tapi kalau dia minta maaf, urusannya dia hanya kepada Allah. Tapi kalau ghibah, kenapa jamaskan lebih besar daripada perbuatan zina? Karena kalau ghibah, kalau kita minta maaf kepada Allah, tetap Allah nggak bakal maafin kesalahan kita sebelum kita minta maaf sama orang yang kita omongin keburukannya jamaah sekalian. Makanya sering minta maaf ya jamaah sekalian sama saudaranya satu dengan yang lainnya. Cuma saya pesan kalau minta maaf jangan dibilangin kesalahannya apa ya. Iya, kalau bilang kesalahan berantem lagi nanti ujung-ujungnya. Iya, Cang minta maaf ya, emang salahnya apa? Saya pernah ngomongin Cang waktu itu kondangan pakaiannya lucu banget, berantem lagi ntar. Iya, jangan diomongin kesalahannya. Ya lah, minta maaf aja, minta maaf po, minta maaf ya Pak Haji ya. Emang ada apa, namanya manusia sering punya salah jamaah sekalian. Ya jadi seperti itu ya. Kalau doa ingin dikabulkan, yang pertama aksiru istighfar, perbanyak baca istighfar. Yang kedua, jangan kita ngomongin keburukan orang lain. Ada waktu itu juga jamaah sekalian, ada seorang murid datang kepada syekhnya, bilang, ya syekh, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar? Apa kata beliau? Jaga hatimu, jaga lisanmu. Sekalipun kau berada di dalam masjid, sekalipun kau sedang dalam keadaan sholat, sekalipun kau sedang membaca Al-Quran, tapi hatimu ada benci dengan saudaramu, hatimu ada buruk sangka sama saudaramu, dan lisanmu masih tetap membicarakan keburukan orang lain, tetap engkau nggak bakal dapat kemuliaan malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu jamaah sekalian, bersihkan hati kita semuanya. Ini yang hadir di sini jangan ada benci sama orang lain. Yang hadir di sini jangan sampai ada dendam sama orang lain. Dan lisan kita pun jangan sampai ngomongin keburukan orang lain jamaah sekalian. Kemudian bagaimana lagi doa kita yang dikabulkan? Pernah waktu itu ada seorang jamaah datang kepada syekhnya, bilang, ya syekh, kenapa saya sholat tapi
pada saat ini doa saya nggak dikabulkan? Kenapa saya baca Al-Quran juga doa saya nggak dikabulkan? Kenapa saya puasa doa saya nggak dikabulkan? Akhirnya gurunya mengatakan, antum doain orang tua nggak? Nah itu saya yang jarang katanya. Ya bagaimana doamu mau dikabulkan kalau engkau nggak doain orang tuamu? Karena salah satu sebab doa kita tidak diistijabah lantaran kita tidak mendoakan orang tua kita, jamaah sekalian. Ada dalam kitab namanya Busrul Karim. Itu dibilang siapa orang yang setiap habis dengar doa adzan, setelah membaca dengar doa adzan innaka la tukhliful mi'ad, itu kalau dia baca 5 kali, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, pas yang kelimanya ibu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dikatakan orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan isinya, jamaah sekalian. Selama ini Bapak kalau habis doa adzan baca doa itu enggak? Belum. Ya, dapat ilmu alhamdulillah ya. Iya, doa adzannya aja saya nggak baca Pak Ustadz. Ya Allah, doa adzannya aja nggak baca. Salah satu jamaskan hal yang membuat kita hidup menjadi rugi dan hidup kita tidak berkah ketika mendengar adzan lalu kita nggak ngejawabnya dan nggak membaca doa adzan tersebut. Jadi ketika innaka la tukhliful mi'ad, baca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, seseorang kalau nggak doain orang tuanya sehari semalam 5 kali, dia tergolong anak yang durhaka. Jadi sehari semalam nih kita nggak doain orang tua kita 5 kali, kita tergolong anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Kalau sehari semalam kita nggak baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kita tergolong anak yang durhaka. Nah kalau saya tanya, selama ini sehari semalam ada nggak doain orang tua kita lebih dari 5 kali? Kadang nggak kehitung Pak Ustaz. Iya, habis sholat doain bener Ibu. Insyaallah setiap habis sholat, kalau habis sholat sekali berarti 5 kali sholat 5 kali. Cuman kebanyakan ada 5 kali atau kurang. Iya, kadang-kadang kita nggak pernah ngitung ya. Ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya dulu pernah dapat cerita dari Timur Tengah di Arab Saudi, dulu di kota Mekah. Terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Ini di zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani, jamaah sekalian. Akhirnya karena Syekh Nawawi memang di situ terkenal kealimannya, kesolehannya dari Banten gitu, jamaah sekalian, dipanggil sama otoritas pemerintahan Arab Saudi. Karena beliau orang soleh yang ngajar juga dulu di kota Mekah. Nah ketika itu dipanggil, ya Syekh Nawawi, karangannya banyak ya. Syekh Al-Bantani banyak karangannya. Di antaranya sering kita baca adalah Nasoil Ibad, jamaah sekalian. Nasoil Ibad itu banyak ya karangan-karangan beliau yang kita baca pada saat ini. Pada saat itu Syekh Nawawi Al-Bantani diminta, wahai orang yang soleh Syekh Nawawi, tolong doain, katanya, tolong doain nih negara ini udah lama nggak turun hujan. Ya beliau cuma ngangkat tangan. Apa beliau katakan? Kita kan kalau ngangkat tangan tinggi-tinggi kan disunahkan di 2 perkara. Pertama, ngangkat tangan tinggi-tinggi disunahkan habis berwudu. Kita baca doa wudu tuh, baca doa wudu angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, kalau tidak bihadrati rijal, kalau ibu-ibu misalnya kalau tempat wudunya memang misah nggak jadi masalah. Tapi kalau ada laki-laki nggak boleh diangkat tinggi-tinggi. Ya ini kalau di rumah gitu misalnya ibu ya, atau bapak lagi di rumah atau di masjid, angkat tangan tinggi-tinggi kalau habis wudu. Terus yang kedua, ngangkat tangan tinggi-tinggi disunahkan ketika bisyiddatil hajat. Karena kita punya banyak hajat, punya banyak keperluan, atau kita lagi dalam keadaan butuh banget gitu, jamaah sekalian, sunnah angkat yang tinggi-tinggi. Katakan tinggi. Al-Syekh Nawawi ngangkat tangannya. Apa yang beliau baca? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dibaca 7 kali, itu enggak berapa lama hujan turun 7 hari 7 malam enggak berhenti, jamaah sekalian. Masya Allah. Kenapa? Berkah doa orang tua. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. 7 hari 7 malam akhirnya banjir. Dipanggil lagi, "Saudara ini gimana banjir?" Diangkat lagi tangannya, "Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira," itu hujannya berhenti, jamaah sekalian. Ya Allah, makanya enggak ada sesuatu atau apapun doa yang lebih mustajab daripada doa yang di dalamnya ada doanya seorang anak terhadap orang tua. Makanya ada kan idza matabnu adama in qata amalu ila min salas. Yang ketiga apa? Doa waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya jamaah sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan malam ini
tadi yang kita pelajari menjadi daripada doa yang menjadikan sebab doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pernah Nabi Musa itu kan digelarnya Kalimullah. Nabi Musa digelarnya Kalimullah. Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa," kata Allah, "Nabiku, ayu amalil afdol?" Amal apa yang paling afdol wahai nabiku? Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, amal yang paling afdol adalah salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, salat itu hanya untukmu, mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Salat itu buat kita jamaah sekalian. Ya, buat kita. Tidak ada kaitannya dengan orang lain gitu jamaah sekalian. Walaupun memang dalam salat ini Masya Allah ya banyak sekali dibahas. Orang kalau ninggalin salat itu satu kampung aja 70 rumah samping kanan samping kiri depan belakang bakal kena musibahnya. Bahkan saya pernah ngaji sama ulama bilang kalau ada anak yang nggak salat, kalau orang tuanya meninggal, jangan sekali-sekali untuk menyentuh jenazahnya, apalagi ngikutin mandi kalau dia belum bertobat. Karena anak yang nggak salat pada dasarnya adalah api yang sedang berjalan jamaah sekalian. Itu anak yang nggak salat. Ya, bahkan dulu waktu kami di Hadramaut tahun 2004 sampai 2008 jamaah sekalian, itu di sana Hadramaut itu perbatasannya ada namanya negara Oman. Kalau sebelah sininya perbatasannya Saudi Arabia. Waktu kami pergi haji di sana tahun 2007, Bapak-bapak semuanya, itu saya pakai jalur darat dari Yaman ke Saudi Arabia. Jalur darat dari sini ke Surabaya jaraknya. Kalau naik pesawat cuma 2,5 jam doang. Ya, saya pikir kalau naik pesawat cepat nyampe, mendingan jalur darat biar banyak yang dilihat, banyak pengalaman jadinya jamaah sekalian. Nah, kalau Oman tuh sebelah sininya. Kalau di Oman tuh ada makam Nabi Ayub alaihi salam. Kalau di Yaman itu di Hadramaut ada makam namanya jamaah sekalian Nabi Hud alaihi salam. Itu makamnya Masya Allah. Nah, di Oman itu waktu kami di sana ada di mana kejadian nyata anak muda baru usianya 15 tahun Ibu. Usianya 15 tahun itu baru dikuburin anak muda tersebut, itu orang baru pada geser doang sedikit menjauh dari kuburnya, tiba-tiba kuburnya meledak. Ini kejadiannya nyata, kuburnya meledak. Ini jasad anak muda itu terpentar percis banget kayak orang habis dibakar jamaah sekalian. Terus dibakar, matanya melotot begitu sangat. Ini mata kami ini masih teringat dengan wajahnya anak muda tersebut. Ya, sampai sekarang bagaimana kulitnya melepuh, kebakar jamaah sekalian. Orang pada heran, ibunya ditanya, "Ibu, ini anak masih kecil, usianya 15 tahun. Kenapa musibahnya sampai seperti ini?" Apa kata ibundanya? "Anak saya dari balik usia 12 tahun sampai meninggal 15 tahun, dia nggak pernah sholat 5 waktu, wahai saudaraku." Makanya nggak ada musibah yang paling dahsyat kecuali orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat, ya mas kalian. Makanya Nabi mesen apa? Sholat, sholat, sholat. Ya, kalau kau ingin perbaiki hidupmu, maka perbaikilah salatmu. Yaitu jamaah sekalian. Tentunya kalau orang ingin memperbaiki salat, terutama juga perbaikin wudunya. Penting banget gitu ya, wudunya. Kalau kata Imam Ibn Ruslan mah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal dengan tanpa ilmu, maka amalnya bakal ditolak. Makanya jamaah sekalian, kaitannya wudu dengan salat itu sangat erat. Kata Imam Ghazali, kalau pengen wudunya khusyuk, maka kalau pengen salatnya khusyuk, maka wudunya biar khusyuk jamaah sekalian. Itu kalau kita dengar cerita kemarin tuh, cerita jamaah sekalian di malam 27 Rajab, salah satunya Rasulullah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, lewat depan pintu surga, mendengar suara sendalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika ditanya, "Ya Sayyidina Bilal, kenapa? Amalannya apa?" Kata beliau, "Saya cuma jaga wudu. Kalau batal, wudu lagi." Artinya apa? Beliau senantiasa dalam keadaan berwudu. Kalau bapak sama ibu, kalau saya tanya, selama ini kalau kita habis bangun tidur sampai tidur lagi, kebanyakan punya wudu apa kebanyakan nggak punya wudu? Kebanyakan nggak punya wudu. Kadang wudunya jamaskan mau sholat doang ya. Kalau setelah itu buang air kecil, masuk kamar mandi, keluar pada wudu lagi nggak? Enggak. Iya, padahal kalau kita udah biasa mah nggak enak ibu. Ini kita udah biasa wudu nih, tiba-tiba nggak wudu, nggak enak. Nggak enak jamaah sekalian. Dulu ada kisah di Persia. Di Persia ada seorang laki, anak kecil usia 7 tahun, namanya Muhammad At-Tabatabai. Ya, orang udah gede kalau sekarang. Muhammad At-Tabatabai.
Ditanya waktu itu, karena udah hafal Quran, apa ratusan ribuan hadis. Ditanya, ibu, kan kullu syai'in sababun. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Kayak waktu itu ada seorang ibu yang hidupnya hanya biasa, katakan hanya tukang sayur. Ibu hidupnya bukan seorang alim ulama besar, tapi anaknya jadi ulama fakih. Jadi ulama ahli fikih yang sangat luar biasa. Ditanya, ibu kenapa anaknya bisa seperti ini? Anak saya setiap hari saya minum air zam-zam. Kalau minum air zam-zam saya niatin, ya Allah dengan berkahnya air zam-zam jadikan anak saya orang yang ahli fikih, benar-benar jadi ahli fikih anaknya, jamaah sekalian. Karena kita tahu kan kalau dalam hadis al-ma'u zamzam liman syuribat lah. Air zam-zam itu tergantung siapa niat yang minumnya. Nah ini ditanya nih ibunya yang dari Persia tadi, Muhammad At-Tabatabai, Syekh Muhammad At-Tabatabai. Ketika itu ibunya tersenyum menjawab apa ibu? Kata ibundanya, setelah saya selesai nipas, saya udah bersih, saya mandi hadas. Semenjak itu sampai 2 tahun anak saya susuin, saya nggak pernah nyusuin anak saya kecuali saya dalam keadaan berwudu, jamaah sekalian. Pernah nggak ibu-ibu selama ini pada punya anak berapa? Anaknya nangis dulu ya neng, mak wudu dulu, ada nggak kayak gitu? Boro-boro, iya, boro-boro. Atau bapak pernah nggak? Bapak pernah nggak sekali-sekali gini? Pengen ngasih duit ke istrinya, neng nih abang ada rezeki dulu ya pak, neng wudu dulu gitu, ada nggak gitu? Iya, kalau ada wudu dulu, tadi mau bagi 500 nggak jadi, bagi 1 juta ada jadinya. Kenapa? Wudu. Iya, setiap segala sesuatu kalau dipegang dengan berwudu pasti bakal berkah, jamaah sekalian. Pasti bakal berkah. Ibu mau masak berwudu dulu pasti berkah. Kita mau megang istri kita salaman berwudu dulu pasti bakal berkah, jamaah sekalian. Itu masya Allah ya. Hanya salat perbaikin. Kata Nabi Musa, salat yang afdal ya Allah, salat itu bagus tapi bukan yang paling afdal. Lalu Nabi Musa bilang lagi, kalau bukan salat berarti zikrullah, baca Quran. Kata Allah, membaca Al-Quran itu bagus, tapi itu untuk buat dirimu juga. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Kalau hati kita selama ini nggak tenang, kenapa? Karena kita banyakkan ngeliat HP ketimbang baca Al-Quran. Iya nggak ibu? Iya, kebanyakan megang HP ketimbang baca Al-Quran. Coba kalau kita baca Al-Quran, zikir kepada Allah, apalagi kalau malam-malam seperti ini nih, banyakin baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu dibaca 3 kali, lalu baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Pas ketiga kalinya ya, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian. Lalu yang ketiga kata Nabi Musa, kalau salat bukan, zikir atau baca Al-Quran bukan, kalau begitu puasa yang afdal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak, puasa itu juga buat untukmu. Dibilang as-siyamu junnah hisnun hasinun minan nar. Puasa itu buat menjaga dirimu dan bentengmu daripada api neraka. Akhirnya Nabi Musa balik bertanya, kalau sholat bukan, baca Quran bukan, puasa bukan, apa yang paling afdal ya Allah suatu amalan? Kata Allah, amalan yang paling afdal adalah engkau peduli dan menggembirakan hambaku, wahai Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang yang peduli sama orang lain, orang yang hidupnya suka ngirangin orang lain, itu orang yang paling afdal, jamaah sekalian. Orang yang paling afdal, kepedulian kita kepada sesama. Bagaimana kita open sama orang lain, khususnya sama keluarga, sama istri. Makanya ada tuh kalau di bulan Ramadan, salah satu hal yang disunahkan di bulan suci Ramadan, tausiatu alal iyal, memberikan rezeki yang lebih kepada istri. Itu salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan, sunahnya memberikan uang lebih terhadap istri. Kira-kira ibu-ibu suaminya udah apa belum? Insya Allah dikit lagi dikasih ya. Insya Allah dikit lagi dikasih, jamaah sekalian. Lebihkan kepada istri kita. Bahkan ada seorang suami dibilang begini, jamaah sekalian ya, ada suatu dosa yang tidak diampunin dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Quran, melainkan dosa itu diampunin gara-gara kita bagi duit kepada istri kita. Ya, jadi kalau kita bagi duit sama istri, insya Allah dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal yang paling afdal, kalau kita punya rezeki ada 3. Yang pertama, rezeki dikeluarin untuk keluarga. Ini yang paling afdal. Untuk keperluan istri, anak, buat bagaimana anak-anak kita, jamaah sekalian. Sampai dalam keterangan hadis begini,
Man bata magmuman, siapa orang yang di malam hari pusing mikirin ekonomi keluarganya. Dia pusing nih, listrik belum bayaran, listrik udah bunyi mulu, udah gitu beras udah mau habis, pusing nih malam harinya mikirin. Nah, kalau saya tanya, bapak-bapak pernah nggak pusing kayak gitu? Sering. Sering. Iya, pusing mulu pusing. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam hadisnya? Siapa orang yang pusing memikirin ekonomi keluarganya, bata maghfurun lah, maka pada malam itu juga dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti kalau orang yang pusing dosanya diampunin. Mau nggak pusing terus? Enggak. Ya, pusing jamaah sekalian. Makanya perhatian kepada orang lain, jamaah sekalian, kepada keluarga. Pernah juga satu ketika ada di zaman Nabi, ada seorang ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Saya pengen tobat, katanya. Nabi kan nanya, ente berbuat dosa, emang dosanya apaan? Kata dia, ana astahi liu kalimak ya Rasulullah. Saya malu buat ngomongnya, katanya. Nabi ngebalikin, kenapa malu bicara sama saya, tapi ketika engkau berbuat dosa kepada Allah, engkau nggak malu. Ketika ngelakuin nggak malu kepada Allah, kenapa ngomong sama saya malu? Akhirnya orang itu karena emang udah malu, pergi aja akhirnya, ninggalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril. Kalau di dalam kitab Joharatul Lulu'iyah syarah hadis Arba'in An-Nawawi, itu malaikat Jibril turun dari awal Nabi masih kecil sampai Nabi meninggal dunia, diterangkan kurang lebih sebanyak 24.000 kali lamanya, banyaknya. Jadi turun entah itu wahyu, entah itu ngabarin, entah itu jamaah sekalian ngebelah dadahnya Rasulullah, itu kurang lebih sebanyak 24.000 kali jamaah sekalian. Akhirnya pada saat itu kata malaikat Jibril, Nabi tahu nggak orang yang tadi menghadap dirimu itu yang bilang punya dosa, sebenarnya dosanya udah diampunin, cuma dia nggak tahu. Akhirnya kan Nabi penasaran, emang dia punya amalan apa, wahai malaikat Jibril, sehingga dia punya dosa tapi dia nggak tahu kalau dosanya udah diampunin. Kata malaikat Jibril, dia punya anak kecil, punya istri di rumah. Kalau pulang dari mana-mana, ingat sama anaknya. Anaknya misalnya suka duren, dibeliin duren. Anaknya misal suka martabak, istrinya suka martabak, dibeliin martabak. Itu dia pulang, dia nenteng tuh sesuatu yang menggembirakan istri dan anaknya. Itu dengan tentengannya, anaknya senang, senyumannya, dosa orang tuanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bapak begitu enggak? Bu, kira-kira suaminya pada begitu enggak? Enggak. Biasanya sih yang ingat sama anak ibu-ibu. Dulu zaman dulu emak saya tuh kalau tahun 90-an kan ke bawah, Bu. Saya kan lahir kan 83. Itu 90-an emak saya tuh. Kalau kondangan pasti bawa selampe. Iya, emak saya tuh kalau kondangan pasti bawa selampe. Isinya selampenya kue pepe. Kue pepe sama apalagi tuh kue yang bolong-bolong tuh. Ya semprong juga ada. Kue cincin. Itu Bu, kue pepe zaman dulu kan dia banyak warna-warnanya tuh ya. Itu kadang anaknya 5 dibagi nih, satu warna nih buat ente, satu warna nih buat kamu, satu warna buat kalian. Satu kue pepe bukan buat satu orang, buat bareng-bareng. Pernah nggak ngerasain nggak kayak gitu Ibu dulu? Iya, makanya kalau selampe orang-orang tua kita dulu, emak-emak kita dulu, rata-rata selampenya lengket-lengket. Karena selampenya bukan buat gosok keringatnya, tapi selampenya buat bungkus kue pepe. Bener kan Ibu ya? Iya, nono ibu-ibu zaman dulu semuanya sih ini. Iya, dan nyai-nyai kita tuh jamaah sekalian. Insya Allah. Mari jadikan Ramadan kita penuh dengan bermakna. Khususnya buat ibu-ibu nih ujiannya. Ibu-ibu ujiannya kalau mau lebaran biasanya di ekonomi. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Kalau suami tiba-tiba ngomong begini, Bu maafin ya, Ramadan tahun ini Bapak nggak bisa ngasih uang banyak. Ekonomi emang lagi susah. Kalau nggak beli baju baru dulu nggak apa-apa ya. Kira-kira jawaban ibu kalau suami ngomong kayak gitu apa yang ibu jawab? Nggak apa-apa, bener, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, soleh-soleha banget. Bener Bapak, saya tanya Bapak bener nggak? Bener nggak istrinya jawabnya kayak gitu, nggak apa-apa? Kata bapaknya, enggak, bohong Pak Ustadz. Yang ada pintu digabrugin. Udah tahu mau lebaran, cucunya banyak, ponakannya banyak. Kita mah kalau lebaran orang Betawi khususnya kagak bawa apa-apa kagak enak. Kan begitu kadang-kadang ya. Saya punya dapat cerita Ibu. Kalau di Imam Syafi'i itu kan banyak pengikutnya. Ada Imam Hanafi, ada Imam Rafi'i. Contohnya kalau Imam Hanafi dengan Imam Rafi'i, itu perbedaannya ada di dalam siwak. Dalam siwak. Kita nih Bapak
kalau misalnya di bulan suci Ramadan, kalau ibu bersiwak atau gosok gigi di bulan suci Ramadan, kalau habis tergelincir matahari di waktu zuhur, itu kan ada yang bilang hukumnya makruh. Yang bilang hukumnya makruh itu adalah Imam Rafi'i. Karena dalilnya la khulufus shaim atyabu minal misik. Sungguh jamaah sekalian, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi daripada wangian misik. Makanya kata Imam Rafi'i, kalau kita entar gosok gigi atau bersiwak, takut bau mulutnya hilang, akan menghilangkan keabdolan bau mulutnya. Itu kata Imam Rafi'i. Makanya nggak boleh gosok gigi kalau udah tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur atau bersiwak jamaah sekalian. Terus kalau Imam Nawawi beda. Kalau Imam Nawawi bilang bersiwak walaupun udah masuk waktu zuhur, asar, johor, itu boleh kata beliau. Ataupun bergosok gigi gitu misalnya, itu boleh kata beliau. Kenapa alasannya? Karena yang dimaksud la khulufus shaim atyabu minal misik, wanginya bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi daripada wangi misik, itu bukan bau mulut di tenggorokan di sini di rongga mulut kita, tapi yang dimaksud dari lambung. Karena kita nggak makan, jadi ini uapnya nih kita punya bau mulutnya, itu jadinya baunya nggak sedap. Kenapa? Karena kita nggak makan, nggak ada di sini pencernaan. Makanya kata Imam Nawawi nggak makruh hukumnya. Itu Imam Nawawi sampai meropi perbedaannya. Ada lagi di bawahnya Imam Nawawi Marafi ada namanya Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Nah kalau Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli, contohnya kita perbedaan kalau sholat jenazah. Hanya satu di dalam sholat yang boleh pakai wabarakatuh, yaitu sholat jenazah. Kalau sholat lain kita pakai wabarakatuh, makruh hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu doang paling udah jamaah sekalian. Tapi wabarakatuh boleh pakai ketika sholat jenazah. Siapa yang membolehkan? Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli nggak memperbolehkan, tetap hukumnya kata beliau itu jamaah sekalian adalah suatu hal yang makruh. Makanya Imam Ibnu Hajar bilang begini, kalau kalian sholat jenazah ingin pakai wabarakatuh, pas kalimat wabarakatuh kecilin kalimatnya. Contohnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecilin wabarakatuhnya. Kenapa Imam Ibnu Hajar bilang kecilin wabarakatuhnya? Memuliakan, menghormati pendapatnya Imam Romli yang tidak mensunahkan memakai wabarakatuh. Itu indahnya perbedaan ulama-ulama dulu jamaah sekalian. Make tapi tetap menghormati yang lainnya. Nah kemudian Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli perbedaannya di ekonomi. Kalau Imam Romli kaya, istrinya nih kalau sama teman-temannya pengen nyewa jamaah sekalian kolam renang itu langsung disewa. Beda dengan istrinya Imam Ibnu Hajar. Kalau istrinya Ibnu Hajar kalau pengen nyewa kolam renang itu harus nyicil dulu duitnya jamaah sekalian baru bisa nyewa. Kenapa? Imam Ibnu Hajar hidupnya sangat miskin jamaah sekalian, sedangkan Imam Romli hidupnya sangat kaya. Makanya kalau orang-orang Indonesia ini kita kebanyakan ngambilnya mazhabul Imam Syafi'i atas kaulnya Imam Romli. Makanya kita kalau ada acara-acara tahlil, acara-acara nempatin rumah, nuju bulan, makanan banyak nggak ibu? Banyak, itu Imam Romli ibu. Coba sekali-sekali Bapak pergi ke Hadramaut, ada acara-acara kayak gitu, paling dikasihnya karena ada sunnah Imam Ibnu Hajar, dikasihnya kopi doang sama sambosa, semacam gorengan. Kopi, sambosa sama air putih satu teko, ini satu gentong tuh ya, satu gelas yang gede, itu barang-barang minumnya. Kira-kira kalau orang sini ada nempatin rumah dikasih kopi doang sama air putih sama gorengan kecil, kira-kira gimana? Besok-besok ditandain kita. Jangan datang no sama dia no, dia cuma air putih doang. Kan begitu ibu ya paling-palingnya. Dia cuma air putih doang, lu jangan datang. Tapi waktu saya di 4 tahun di sana emang begitu ibu. Kalau acara maulid paling udah gituan doang, sambosa, gorengan, kopi juga nggak gelas gede, kopinya gelas kecil. Segini. Itu ada namanya kitab Hikayatus Shalihin. Ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya Nabi bilang, orang selama dia ngopi, selagi rasanya masih ada di bibirnya, itu dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makanya yang ini ngopi aja ngopi banyakin. Itu jamaah sekalian. Nah, Imam Ibnu Hajar, istrinya pernah ngomong begini, suamiku, kenapa engkau enggak seperti Imam Romli katanya. Emang kenapa kata Imam Ibnu Hajar? Imam Romli kaya, kenapa kau enggak kaya? Kan sama ulama-ulama besar. Itu Imam Ibnu Hajar ketika dibilang begitu enggak marah, enggak banyak ngomong, cuma bilang begini sama istrinya, ayo wahai istriku kita ke sumur katanya. Istrinya bingung, pengen lagi nanya ngomong kaya, kenapa enggak diajak ke sumur? Iya, tapi kan emang suaminya ngajak. Orang dulu kan pakai sumur timba ibu. Ibu ngerasain itu sumur kerek? Dulu waktu saya masih kecil tahun 90 ke bawah tuh,
lagi ke sumur kerek, sumur timba. Dulu kan kita kalau punya kamar mandi kan nggak ada yang di dalam rumah. Iya, lagi maghrib kita pengen ini kan Bu, pengen ke tempat buang air gitu di luar kan, Ibu dulu mah rata-rata di apa namanya, jamban ya, jamban atau di sumur kerek gitu. Tiba-tiba di pohon ini kan ya, di pohon nangka lagi belayutan gede banget tuh kuntilanak. Zaman dulu mah kita sering lihat kayak gitu kan ya. Ya Allah, itu saya masih ingat banget waktu saya masih kecil zaman sekarang. Dulu mah orang dulu ada namanya susukan. Susukan ingat nggak? Susukan kebun luas gitu. Iya, susukan gitu Ibu ya. Iya, tempat-tempat inilah banyak gitu ya, pohon-pohon besar. Nah itu akhirnya Imam Ibnu Hajar bilang timba air. Ditimba tuh sama istrinya Ibu. Kan kalau timban pakai ember gede tuh. Itu tiba-tiba seember gede isinya bukan air. Isinya dilihat oleh istrinya ada intan, ada berlian, ada emas, ada perak ya mas kalian. Ibu pernah nggak ngeliat emas seember? Emas seember. Apa kata suaminya? Wahai istriku, jika engkau ingin mengharapkan harta dunia, di depanmu ada seember emas, berlian, intan, permata. Silakan kau ambil, tapi kau tinggalkan diriku, aku tidak bisa hidup lagi bersamamu. Tapi kalau kau ingin bersamaku, silakan emas seember balikin lagi ke tempat semula. Kalau ibu-ibu ditanya kayak gitu, jawabannya gimana Bu? Hah? Coba saya mau tahu jawaban Ibu. Kalau sekian banyak ibu-ibu di mana-mana, saya tanya yang di Ciledug, di daerah mana, bahkan terakhir tadi saya nanya juga, jangan di daerah Pinang, saya tanya ibu-ibu milih apa? Ada yang bilang, tak dulu ya Pak Ustadz ya, mikir dulu ya. Ya Pak Ustadz, saya udah tahu jawabannya, saya lebih baik milih emas seember dah Pak Ustadz, katanya. Emang kenapa Bu, kalau milih suami begitu-begitu aja Pak Ustadz, nggak ada rubah-rubahnya, katanya. Iya, ibu milih emas apa milih suami? Kok jawabnya nggak yakin ya? Dua-duanya nggak boleh, harus dipilih. Milih emas apa milih suami? Ya nggak bisa jawab Bapak, istri kita. Iya, milih suami benar. Ya Allah, apa jawaban istrinya Imam Ibnu Hajar? Beliau bilang, astagfirullahaladzim, maafin istrimu, wahai suamiku, wahai sayangku. Iya, setelah berlaku salah, telah bertanya sesuatu yang seharusnya tidak saya tanyakan kepada dirimu, dan meragukan tentang kehidupan kita pada saat ini. Apa Bu jawaban yang paling indah dari istrinya? Beliau bilang seperti ini, apalah artinya emas, intan, berlian, permata satu ember tanpa engkau berada di sampingku, wahai suamiku. Ada nggak istri yang jawab kayak gitu? Neng, maafin ya, Ramadan ini nggak beli baju yang baru, nggak beli banyak makanan. Apa jawabannya? Nggak apa bang, yang penting abang selalu bersama dengan diri ini. Ada nggak kayak gitu suami istri kita jawabnya? Nggak ada. Tapi mudah-mudahan terpulang jadi istri yang salehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah, mudah-mudahan dengan rangkaian kajian yang tadi kita jelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita ini malam ini merupakan malam yang indah bagi kita semuanya, dan hati kita dibersihin, kita mudah-mudahan menjadi pribadi yang sangat baik, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 5 menit, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa? Pertanyaannya bebas. Bismillah. Nah. Silakan. Marhaba. Ustaz, kalau kita lihat yang diceritakan oleh Ustaz bahwa istri daripada Ibnu Hajar Asqalani ini adalah kan memang seorang fuqaha ya, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih. Begitu juga Ibnu Hajar kan banyak menciptakan karangan-karangan buku yang kita lihat, ya, Al-Bari, ada Riyadhus Shalihin juga itu karangan-karangan daripada Ibnu Hajar. Kitab-kitab hadis fikihnya banyak. Dan hadis-hadis fikih banyak. Nah, bagaimana ceritanya dia ini? Karena kan kebetulan kan istrinya Ibnu Hajar Asqalani kan adalah ya orang tuanya adalah seorang ulama. Nah, jalan ceritanya dia ini bisa dinikahkan sama-sama ahli fuqaha lantaran disebabkan oleh apa? Masya Allah, Masya Allah. Iya, kalau dalam kisah lebih lengkapnya lagi, memang kami juga kurang banyak membaca dalam masalah tersebut. Tapi yang jelas jamaah sekalian, kalau kisahnya Imam Ibnu Hajar itu
Beliau kan dalam usia yang memang sudah cukup dewasa ya, udah 40 tahunan. Ketika di pesantren itu ngapal susah, terus juga belajar susah, akhirnya putus asa dah, minta izin sama gurunya untuk pulang aja deh katanya, daripada belajar nggak dapat kata beliau. Nah ketika itu akhirnya jamaah sekalian pada saat itu karena hujan besar dan juga dia nggak bisa melanjutkan perjalanan, mampir di sebuah gua. Melihat di gua tersebut ada batu dikena tetesan-tetesan daripada air tuh yang jatuh di gunung tersebut tuh, di gua tersebut tiba-tiba tuh cedok. Ya beliau berpikir batu aja yang keras kalau kita terus-menerus pasti akan cedok, begitu juga ilmu. Kalau kita mau belajar terus dikit-dikit pasti kita akan paham jamaah sekalian. Nah setelah itu beliau jadilah seorang fuqaha yang besar. Nah adapun kisah-kisah yang memang berkaitan dengan istri beliau dinikahkan itu memang terus terang kami memang belum membacanya karena memang jarang juga disebutkan kalau di dalam kitab secara umumnya. Kebanyakan memang hal tersebut ada dikisahkan, jamaskan di kisah-kisah secara khususnya. Karena memang kalau kitab-kitab yang kita baca itu jarang banget menyebut nama-nama istri secara lebih terperincinya. Tapi kalau memang ada bapak yang tahu atau jamaah yang tahu, mungkin boleh untuk menyampaikannya di sini buat tambahan ilmu bagi saya juga gitu ya. Tapi kalau memang belum tahu, insya Allah ini menjadi kajian tambahan bagi kita semuanya. Apa yang menjadi sebab pernikahan mereka jamaah sekalian berdua. Kan kalau pernikahan seperti Sayyidina Ibrahim bin Adham kita tahu, karena beliau jaga kebun. Dinikahin sama kebunnya, sesama tuannya, sama wanitanya dibilang nggak bagus, ternyata bagus gitu ya. Adapun kisah yang seperti ini memang saya belum mendapatinya. Ya seperti itu jawabannya. Ada lagi yang lain? Silakan yang bertanya. Iya. Silakan. Bebas pertanyaannya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Ibu, ini mumpung ini kan, kebetulan kan, ini pakarnya lah. Jarang Masya Allah, Masya Allah. Ya seorang ya cendekiawan, ini kan lulusan Yaman. Jadi silakan bertanya. Nah. Jadi nanya perihal sering dengar istilah dari ulama-ulama kita dari umur bahwa kita sering mendengar Sayyidina Umar atau yang lain itu kalau tarawih kan selalu bertempat itu kan sampai malam. Betul. Nah, terus gimana kalau misalkan udah sholat witir gitu? Apa tadi ulama itu lagi witir yang ada di masjid itu, terus bagaimana dengan yang di Indonesia kan ada sholat malam seperti ini? Kita harus ikut lagi atau gimana? Iya betul banget pertanyaan, Masya Allah. Iya. Di Tarim itu selama saya 4 tahun di sana dari 2004 sama 2008. Jadi Tarim itu jamaskan lailatuhu kan nahar. Malamnya itu kayak siang. Jadi tarawih itu nggak berhenti selama sahur. Misalnya nih tarawih jamaskan jam 8 sampai jam setengah 9 di masjid A. Ntar setengah 9 sampai jam 9 di masjid B. Terus jam 10 ada lagi, jam 11 dan 12, banyak banget. Sampai Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu Allahu yarham, beliau tuh Masya Allah walaupun beliau pakai kursi jamaah sekalian karena beliau nggak bisa jalan dan bisa berdiri, itu beliau ngikutin tarawihnya aja itu semalaman suntuk, bisa hampir 100 rakaat lebih jamaah sekalian. Itu beliau 100 rakaat lebih. Sampai waktu itu ada pertanyaan, itu bagaimana salat witirnya? Karena kan udah salat witir, di dalam hadis kan ada la witrona filail, nggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Seperti itu kan yang ada. Nah saya dulu pernah jawaban dapat langsung begini. Yang pertama, kalau binisbati salat tarawih, memang tarawih itu kan di dalam kitab fikih khususnya Taqrir Sadidat Habib Zain bin Smith, itu beliau mengatakan tarawih itu paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Seperti itu jamaah sekalian, paling banyaknya 20 rakaat. Itu yang disunahkan. Kalau mau lebih silakan. Ya nggak ada larangan di dalamnya. Itu kalau salat tarawihnya. Artinya mau 100 mau berapa, karena emang kefadilatan amal di bulan suci Ramadan. Sekalipun jatuhnya salat nawafil mutlak gitu misalnya. Terus bagaimana dengan salat witirnya? Saya pernah nanya juga. Sebagian ulama mereka yang udah pernah salat witir di masjid yang lain, maka ketika di masjid yang lain itu mereka enggak ganjil tapi genap. Misalnya di masjid ini 3, entah di masjid yang lain ketika 3 mereka 2 doang. Yang 1 mereka nggak ngerjain. Yaitu amaliyahnya seperti itu.
Makanya kalau misalnya ada hadis la witrana fil lail, tidak boleh dalam satu malam ada 2 salat witir. Yang dimaksud nggak boleh jika ganjil ketemu ganjil. Tapi kalau ganjil ketemu genap boleh. Karena witir paling banyaknya berapa? 11. Paling sedikitnya 1. Tapi kalau tiap malam witir 1 rakaat hukumnya makruh. Ya, tiap malam ini 1 rakaat mulu makruh hukumnya. Iya makruh, kecuali kita lagi capek, boleh 1 rakaat. Tapi kalau najar, saya najar kalau saya berhasil, saya pengen sholat witir, itu najarnya harus ditunaikan 3 rakaat, nggak boleh 1 rakaat. Nggak boleh 1 rakaat. Makanya Syekhuna Habib Umar itu, kita di Darul Mustafa, kan nggak semuanya ngikut ke tiap saat masjid. Karena kita di Darul Mustafa pun kadang tarawih 3 jam. Itu ketika kita udah sholat witir, ntar kita deras sama Habib Umar nih, jam segini kita deras lagi. Makanya tadi kalau saya bilang ngaji jam 1, ngaji saya kayak di Hadramut jam 1 malam, Bapak, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Dan selama ini saya pulang, yang ngajinya jam 1 cuma Masjid Al-Mujahidin aja sini. Iya, pengalaman saya gitu, ini doang di sini. Saya ada lagi di Pinang, di mana yang lain paling ngajinya paling jam 3 ke bawah. Iya, habis salat malam baru ngaji. Tapi ini ngaji dulu, baru salat malam. Masya Allah, jamaah sekalian. Ini sangat luar biasa gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan ahli surga semuanya gitu ya. Jadi ketika udah salat witir nih, ntar jam 2 habis Habib Umar ngajar, sekitar 2:30 kita salat lagi, salat witir. Tapi salat witirnya nggak ganjil, menambahkan kurangnya. Kan tadi baru 3, berarti kurang berapa? Kurang 8. Jadi kita witirnya 8 rakaat. 8 rakaat. Dan imam dikatakan jamaah sekalian, Sahihul Bukhari di dalam syarahnya, namanya kitabnya Fathul Bari, itu dikatakan jamaah sekalian, setiap sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, apapun itu sholat sunnahnya, kalau dikerjakan setelah bangun tidur, itu disebut namanya sholat tahajud, jamaah sekalian. Ibu udah pada tidur belum tadi? Udah, kalau yang udah, berarti ntar kalau sholat witir nih misalnya disebut tahajud witirnya. Tapi kalau yang belum tidur disebutnya qiyamul lail saja. Ya, qiyamul lail itu mencukupi atau melingkupi apapun yang diridhoi oleh Allah. Mau kita jaga orang sakit, mau misalnya yang tugas siskamling, mau yang baca Al-Quran, asalkan itu adalah kegiatan yang baik di malam hari, namanya qiyamul lail. Enggak disyaratkan buat tidur. Tapi kalau salat tahajud itu syaratnya harus tidur walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya tidurnya 2 menit, Ibu. Yang penting tidur. Yang penting tidur. 1 menit kalau tidur jadi jamaah sekalian. Sebenarnya walaupun tidur gitu. Makanya kalau kita bilang salat tahajud itu apa sih? Salat tahajud itu setiap salat sunnah apapun yang dikerjakan malam hari setelah bangun tidur, itu namanya disebut salat tahajud. Kita salat witir nih setelah bangun tidur, maka witirnya pun dinamakan tahajud. Itu Bapak-bapak. Insyaallah ya. Ada lagi? Satu lagi? Ibu-ibu? Iya. Bapak-bapak udah 2. Tinggal ibu-ibu 1. Ada yang mau ditanya lagi? Apa Ibu? Ada yang tanya? Media yang orang menyusui. Nah. Satu bulan full gitu Ibu ya. Iya. Kalau fidyah bagi orang yang menyusui kan memang beda-beda ya. Di antaranya kalau fidyahnya di antaranya menyusui atau dia hamil muda. Ya, hamil masih muda dia nggak puasa. Itu yang pertama. Kalau dia khawatir karena bayinya saja, berarti dia wajib jamaah sekalian membayar qadha dan bayar fidyah. Kalau dia khawatir jamaah sekalian sama bayinya saja. Kenapa nggak puasa? Ini lagi menyusui, khawatir bayinya. Padahal dia kalau dia puasa dia kuat, cuman dia khawatir sama bayinya. Maka dia wajib membayarnya qadha dengan fidyah. Terus kalau dia, kenapa ente nggak puasa? Badan saya nggak kuat dan saya juga khawatir sama anak saya. Berarti dia khawatir sama dirinya, khawatir sama anaknya. Itu hanya bayar qadha saja, nggak bayar fidyah Ibu. Itu perbedaannya di situ. Jadi kalau khawatirnya karena bayinya, dia mah sehat, maka harus wajib bayar qadha dan fidyah. Tapi kalau misalnya dia khawatirnya dua-duanya, dirinya, jamaah sekalian dan juga anaknya, maka yang wajib hanya bayar qadha saja.
Nah kalau fidyah itu boleh dibayar setiap hari atau boleh nanti sekaligus 1 bulan. Ya setelah kita selesai. Misalnya nih hari ini kita nggak puasa, yaudah bayar fidyahnya langsung. Ya cuma kan kalau begitu terlalu sedikit. Karena fidyahnya kan 1 mud atau 1 liter beras, ulama mengatakan lebih baik nanti saja sekaligus misal 1 bulan. Kalau memang dia full nggak puasa satu bulannya. Tapi kalau mau dibayarnya misalnya sekaligus juga hukumnya boleh. Karena dalam keterangan kitab fikih itu juga nggak dibahas tentang kapannya. Jadi kapanpun hukumnya boleh kalau memang kita sudah diyakinkan tidak bisa puasa di hari tersebut. Itu Ibu ya. Kalau seandainya ibu dia tidak berpuasa, karena kalau dia berpuasa susunya sedikit. Iya. Itu namanya Khawatir sama bayi. Khawatir sama bayi namanya. kalau dia berpuasa air susunya sedikit. Iya, kalau dia nggak puasa, air susunya sedikit, berarti dia khawatir sama bayinya, bukan sama dirinya. Kalau misalnya dia nggak puasa, badannya juga lagi lemes karena nyusuin kayaknya ngedrop banget. Saya juga lagi pusing, kayaknya nih ulu hati juga lagi nggak enak, lambung. Berarti kan karena dirinya. Tapi kalau air susunya kan kaitannya buat bayinya. Makanya dikatakan dia nggak puasa karena bayinya. Jadi kalau begitu dia wajib bayar fidyah, wajib bayar qada juga. Iya. Tapi kalau dia bilang, iya saya kalau nyusu lemes banget, saya nggak kuat kalau nyusuin. Kalau saya puasa, kesian juga, air susunya juga nggak keluar. Berarti dia karena dua-duanya. Karena dirinya, karena bayinya. Kalau karena dirinya, karena bayinya, berarti orang tersebut hanya boleh membayar qada saja. Kalau menyusui kan biasanya 2 tahun. Iya. Terus kalau 2 tahun itu misalnya dia belum bisa kodok, itu gimana? Ini lagi apa sanksi atau gimana? Iya, kalau selama 2 tahun nih, misalnya nyusin 2 tahun, tahun pertama dia nggak puasa. Berarti kan dia bayar di situ 30 liter misalnya. Nah, sampai Ramadan tahun depan, ternyata dia belum bisa bayar lagi. Itu kena sanksi lagi 30 liter lagi dia. Ya, dan setahun 30 liter karena sanksi yang tahun sebelumnya Ibu ya. Karena kan dia belum puasa juga tuh. Orang kalau dia nggak puasa, berarti ketika sampai tahun yang akan datang belum bayar kodonya, dia setiap 1 hari wajib bayar 1 mud fidyahnya. Jadi fidyahnya bukan karena dia denda, karena dia nggak puasa karena nyusu, karena dia nggak bayar kodonya. Ya, karena kan dia belum bayar kodonya selama 30 hari kan. Ya, karena kalau dia karena bayinya, wajib bayar fidyah, wajib bayar kodo. Fidyah sudah bayar nih, misalnya tahun habis lebaran dia bayar fidyah. Tapi kan dia nggak puasa juga tuh bayar kodo. Nah ketika puasanya datang lagi tahun depan, maka dia wajib membayar fidyah atas kodok yang dia nggak laksanain. Nah kemudian di tahunnya lagi, habis Ramadannya lagi, dia wajib membayar kodok puasa juga, bayar fidyah juga, sama sepertinya lagi. Cuman denda double-nya tuh bayar lagi fidyahnya 1. Cuman yang jadi masalah, itu kan setahun dia sebulan nggak puasa, terus sebulan besok nggak puasa, 60 hari dia nggak puasa. Dikodok semuanya Ibu. Kalau nggak dikodok lagi sampai tahun depan lagi, wajib bayar lagi 60 liter. Dan seterusnya. Makanya orang kita kalau meninggal dunia, banyak membayar fidyah beras. Gitu Ibu alasannya. Paham Ibu? Insya Allah. Emang wanita Masya Allah banget ya. Urusannya paling banyak. Iya. Ya, cukup semuanya? Cukup ya. Insya Allah. Alhamdulillah ini bisa silaturahmi kemari ya. Beliau ngubungin mulu, cuman waktunya kadang-kadang saya nggak dapet ya. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu yang kedua kalinya. Mudah-mudahan kita bisa ditemukan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa bertemu lagi di kajian-kajian yang akan datang. Kita doain mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan biar pada sehat semuanya, dan berkah semuanya, pada panjang umur. Mudah-mudahan dengan hadir di masjid ini ya Allah, satu-satu Allah hadirkan kita di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita bisa salat di Masjidil Haram, kita bisa salat di Masjidin Nabawi, dan mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Ampunin dosa-dosa kami ya Allah, maafin kesalahan kami semuanya. Wa ala manawahum wa ala manawassalabuna salih bisiril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca istighfar dan selawat 3 kali bareng-bareng ya. Astaghfirullah Rabbal
astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Kita baca selawat Jibril bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam laika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam laika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta adrun anta nurun ka nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatil syarr. Doain orang tua kita bareng-bareng 5 kali. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil
العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ridhoin semuanya. Makasih ya orang tua hamba semuanya dan ayahanda dan ibunda semuanya, biar pada panjang umur, sehat, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Ramadan di tahun yang akan datang. Dan saya doain insyaallah dompetnya isinya merah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.